Hak asasi paling asasi adalah hak hidup. Pertanyaan saya begini, benarkah kehidupan itu hak asasi manusia? Kalau hidup itu hak kita, maka kita bisa memilih kapan kita akan lahir. Kita bisa memilih kapan kita akan mati. Tubuh kita itu hak kita bukan? Kalau tubuh dengan hak jenengan, mari kita lihat bagian terpenting dari tubuh Anda itu apa? Jantung. Bagian terpenting dari tubuh Anda adalah jantung. Jantung Anda itu hak Anda atau bukan? Kalau itu hak Anda seperti ini tadi, jangan bisa letakkan kapan saja, jangan bisa hentikan kapan saja. Ini yang pentingnya, apakah seni itu terus tidak mengenal benar salah, atau lebih tepatnya seni itu tidak mengenal hukum, gitu. Ya, baik, begini, asing ya. Ya rada filsafat sih deh. Kita mengenal logika, etika, estetika. Kalau estetika ngomong tentang apa? Sense, rasa, apalagi? Apa? Keindahan, apalagi? Sense, keindahan, sense itu kan maksudnya apa namanya? Rasa, feeling, kepekaan, menikmatinya, mencerapnya dengan sense. Nah, itu tadi kan gitu kan? Tadi apa digunakan, dia diberi mata, tidak digunakan untuk melihat, kan sense. Nah, estetika itu memang seringkali faktor sensingnya, faktor inderanya itu memang kuat sekali. Estetika itu sebenarnya apa? Tentang keindahan, tentang apa? Suka tidak suka, apa maksudnya? Suka tidak suka. Ya. Estetika itu soal suka tidak suka. Kalau logika tentang apa? Kalau etika dulu, etika tentang apa? normal, Tentang norma, tentang apa lagi? Etika tentang apa? Baik buruk. Kalau logika tentang benar salah. Nah tadi pernyataan maskul ya, pernyataan maskul. Estetika itu bukan soal benar dan salah. Estetika itu soal suka tidak suka. Kalau benar salah itu soal logika, kan gitu. Enggak, begitu ya. Secara umum begitu kan? Secara umum begitu. Kita ke sini. Logika, etika, estetika. Standar logika, standar benar salah itu apa? Sesuatu disebut benar itu yang seperti apa? Ini sebenarnya nanti hubungannya sama ini lagi sebenarnya. Sesuatu disebut benar itu yang seperti apa? Umumnya. Ya? Seperti umumnya. Nek wong ngono, nek kancane ngono, melu ngono kuwi wis bener gitu. Kancane sak kampung nyolong kabeh melu nyolong bener. Apa? Yang standar benar salah itu apa sih? Sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum. Nek apa ya sesuai dengan hukum misalnya? Hukumnya di dalam undang-undang ada. Ini wae, nek melanggar prokes dihukum 4 tahun. Benar salah dari ini. Itu bener apa salah? Nek melanggar prokes terus dihukum 4 tahun ini bener apa salah? Nah, sebenarnya bener salah itu bukan itu. Bener salah itu ini contohnya. Di tangan kanan Doni ada kopi box, benar atau salah? Benar. Secara fakta benar. Berarti benar itu apa? Apa yang sesuai dengan kenyataan apanya?
Yang terindra sesuai dengan kenyataan. Nah, yang terindra itu kenyataan kui. Yang sesuai apanya? Saya tak kasih clue sekali lagi. Di tangan kanan saya ada satu bungkus kopi dok. Benar atau salah? Benar. Berarti benar itu apa? Pernyataan. Pernyataan dengan kenyataannya sama. Pernyataan sesuai kenyataan. Nah, inilah sebenarnya kebenaran itu seperti itu. Simpel kebenaran itu rasa muter-muter kebenaran hanya milik Tuhan, enggak, belum sampai situ. Ini soal ini aja. Sesuatu yang disebut benar itu ketika pernyataannya sesuai dengan kenyataan. Itu kebenaran. Kalau baik buruk, sesuatu disebut baik yang seperti apa, sesuatu yang disebut buruk seperti apa. Standar kebaikan itu seperti apa? Ya, keren. Apalagi ada orang Jakarta, kos neng Bantul, numpaknya ranking, remaja tapi numpaknya ranking, lawas banget ya. Terus belajar neng ngarep, bapak-bapak lagi rondo. Dia disebut orang yang baik atau orang yang buruk? Orang yang buruk, berkelakuan buruk. Kalau yang baik seperti apa? Nun sewu ya. Nun sewu kan bener nun sewu. Ya lah bener. Ya betul semua motor nun sewu gitu kan. Berarti sesuatu yang baik itu yang seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Yang buruk seperti apa? Yang bayar tadi kan buruk. Yang bayar tadi buruk ya. Kenapa kok buruk? Kalau ini pernyataan, kalau benar salah itu soal pernyataan, kalau baik buruk itu soal perbuatan. Perbuatan kan tadi, baik tadi. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa? Dengan norma, dengan norma, nilai, etika dan lain sebagainya. Ya bangsanya nilai perbuatan sesuai dengan apa? Nilai-nilai, norma, hukum dan lain sebagainya. Semacam itulah ya, paham gitu. Itu baik buruk. Nah, kita sekarang ke estetika. Estetika itu soal suka tidak suka. Contoh, teman-teman CNT itu nak di rumah pantura sama saya duwe feelingnya ketipu kan tukang metal loh, tukang main musik metal loh, di rumah koplo. Nah, kira-kira pendapatnya koplo enak atau enggak? Suka atau tidak dengan koplo? Suka. Ternyata suka. Ternyata cuma tutup enak ya. Padahal metal padahal hatinya koplo. Ya, suka. Kalau ini soal pernyataan, ini perbuatan. Ini sebenarnya soal apa? Ekspektasi. Ekspektasi sesuai dengan apa? Ekspektasi itu harapan, betul. Harapan sesuai dengan contohnya. Ini tak lebarkan, tidak cuma estetika dalam artian misalnya seni rupa, seni musik. Kalau seni rupa kan dinikmati dengan apa? Dengan indera penglihatan. Kalau musik dengan indera pendengaran. Kalau kuliner, tak bayar kuliner. Tak bayar kuliner. Kuliner dinikmati dengan apa? Indra juga kan? Indra juga. Nah, sebenarnya mirip-mirip walaupun nanti ada bedanya, bisa kita bahas. Nah, kuliner itu juga soal suka tidak suka kan? Seperti halnya musik kan, suka tidak suka. Bukan soal benar salah kan? Kuliner itu juga soal suka tidak suka. Misalnya ada orang dari Padang itu seleranya biasanya itu asin dan pedas. Terus
baru saja ke Jogja dan belum punya pemahaman tentang Jogja itu bagaimana. Terus dia tanya sama temannya, masakan terenak di Jogja itu apa sih? Oh, gudeg. Ayo jajal Rono, kita coba ke sana. Kok pada kok jajal Rono? Ayo ke sana. Oke, dijajal ke gudeg. Sudah dikasih, terus dia apa? Loh, kok lagi? Kok kolak nongko? Gudeg kan kolak nongko, karena nongko tapi lagi kan. Terus dia akan menyatakan, kok ini kok enak? Orang enak, nggak suka. Orang Padang nggak suka sama gudeg. Kenapa kok nggak suka? Ekspektasinya itu pedes dan asin. Yang disebut enak itu bagi mereka kan pedes dan asin. Tetapi faktanya yang ditemukan apa? Properti gula yang ada di dalam gudeg. Properti objek. Nah ini sebenarnya ada di buku estetika jalinan subjek objek. Oke. Ekspektasi sesuai dengan properti objek itu yang disebut suka tidak suka. Nah jangan itu ekspektasinya itu asin pedas, kemudian ketemu properti gula yang itu sifatnya bukan asin bukan pedas, Anda akan mengatakan tidak suka. Oke, sampai sini oke ya? Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Mari saya lanjut dulu, nanti boleh didiskusikan. Kalau estetika, kalau logika benar salah, itu sifatnya universal. Pernyataan sesuai kenelaan itu universal. Ketika saya katakan di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, terus kemudian dengan mengatakan benar. Saya tanyakan kepada orang Kristen, di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, orang Kristen akan menyatakan benar. Dengan orang Muslim akan mengatakan benar. Saya tanyakan kepada orang Amerika, di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, dia tahu bahasa Indonesia, dia juga mengatakan benar. Wong Amerika mengatakan benar, wong Afrika mengatakan benar, wong Jawa mengatakan benar, wong Islam mengatakan benar, wong Kristen mengatakan benar, semua mengatakan benar. Karena apa? Kebenaran itu sifatnya universal. Sekarang kalau balik buruk, universal nggak? Enggak. Tadi yang orang Jakarta datang ke sini tadi, bagi orang Jakarta ngobrol seperti itu mungkin oke aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di sini nggak sopan itu. Karena apa? Etika, norma itu tidak universal. Universal kan? Tidak, memang tidak universal. Dia sifatnya apa? Regional, lokal atau regional. Kalau suka tidak suka, ini kan universal, ini regional. Kalau suka tidak suka, antara jenengan, kesukaan dan ketidaksukaannya beda-beda semua. Ya, personal. Bahkan tidak hanya personal, kadang temporal juga. Maksudnya orang yang sama di waktu yang berbeda bisa jadi berbeda. Iya, contoh ya, jenengan kebanan, nuntun wis 2 km, nuntun motor kepanasan 2 km, ada angkringan. Wah, istirahat, ngombe es teh, makan nasi angkringan, jos, enak banget. Enak nggak? Enak banget. Terus habis itu bayar, lihat 5 meter di depan ada tambal pulang. Sampai rumah dia cerita sama teman kosnya. Bro, itu angkringan enak banget. Di sebelah mana? Ini tenang, enak, jos banget. Besok kita ke sana. Kesananya sama mobilnya temennya, wos adem ber-AC, orang bareng nuntun motor, tekan mak pleken ya kok koyo ngene. Padahal kemarin dia menyatakan enak, di hati lain dia mengatakan tidak enak. Ternyata apa? Karena ekspektasinya berbeda. Pas nuntun motor itu enggak ekspektasi apa-apa, ekspektasinya untuk tambal ban, kok dapat apa? Es teh sama nasi kucing, enak banget. Karena ekspektasinya enggak tinggi. Tetapi temennya yang dikabari, di sana ada angkringan enak, itu ekspektasinya kan udah tinggi dulu, ya kan? Diberitahu dulu enak, makanya ekspektasinya tinggi. Begitu ke sana makhluknya ya ada apa-apa. Oke, berarti ini personal. Oke, sekarang begini. Kita sudah bisa memetakan kebenaran itu universal, etika itu regional, estetika itu personal. Oke?
Sekarang pertanyaan saya, estetika, suka tidak suka, bisa nggak dinilai dari dulunya? Sekali lagi pertanyaannya, estetika yang sifatnya personality, suka tidak suka, bisa tidak dinilai baik dulu? Bisa. Ya, bisa. Contohnya? Gambar itu apa vulgar atau tidak? Ini bisa dinilai baik dulu. Oke, yang menilai? Itu juga orang pribadi, juga orang lain juga tahu itu. Ya. Berarti ada masyarakat yang menilai, karena bagaimanapun karya seni itu juga berada di tengah-tengah masyarakat regional tadi, gitu kan? Maka bisa jadi ada seorang pelukis yang misalnya ada fotografer, dua orang fotografer, yang satu suka, Mas Tito apa lagi? Ada fotografer yang satu suka makro, suka apa ya? Inseknya apa sih? Serangga, suka motret serangga, motret bunga, jarak dekat dan lain sebagainya. Yang satu suka nude, fotografi wanita yang semi telanjang. Masing-masing mengatakan ini bagus, ini saya suka yang ini, saya suka yang makro, enggak, saya suka yang ini. Oke? Nah, di antara yang dua tadi bisa nggak diukur yang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Bisa nggak? Bisa kan? Yang menilai siapa? Yang menilai masyarakat. Maka mau tidak mau harus kita akui bahwa karya seni itu mau tidak mau berada di dalam sebuah masyarakat. Dia tidak terpisah. Maka nanti kalau ada karya seni yang menggunakan nilai-nilai liberal seperti yang masih disebutkan tadi, tetapi hadir di masyarakat yang tidak liberal, masyarakat yang Islami, maka akan bergesekan. Contoh, misal tahun berapa Mas yang Pink Swing Park itu? Sekitar 9 tahun yang lalu. Siapa Agus Wage sama fotografer Davi Linggar. Itu membuat karya seni Pink Swing Park, judulnya ada becak dijadikan ayunan diwarnai pink, kemudian di sekitarnya temboknya ini fotonya Anjasmara dan Isabel Yahya telanjang. Ada berarti kelingan ya? Apa? Kelingan. Terus habis itu datang FPI, ya kan? Datang FPI. Terus FPI memprotes, menyerang. Pokoknya ini tidak sesuai dengan kan dikatakan Nabi Adam gitu kan fotonya itu. Dikatakan Nabi Adam. Nah, ada orang-orang liberal yang kemudian mengatakan, nggak paham seni, nggak tahu nilai-nilai seni. Wah, dasar orang saya kadrun gitu sebenarnya. Kadrun yes, patulah sumbu pendek. Nah, tapi faktanya apa? Faktanya ya memang dia itu hadir di masyarakat yang nilainya berbeda. Mau tidak mau itu. Justru dialah yang tidak bisa memahami realitas bahwa ada perbedaan nilai di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, berarti apa? Suka tidak suka itu bisa diangkat ke sini. Mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang pertanyaannya, baik buruk bisa diangkat ke benar salah enggak? Mana baik yang benar dan mana baik yang salah? Karena baik buruk itu kan relatif ya, sesuai regional masing-masing. Mana baik yang benar, mana baik yang salah? Kayaknya itu pernah tak sebutkan juga. Contoh begini, yang pas jadi ceritakan tadi, yang nikah haji tadi, nikah haji. Ada satu masyarakat yang relatif masih tradisional pedesaan. Ya. Kemudian ada remaja-remaji yang belajar bersama, belajar kelompok berdua dalam satu kamar sampai jam 3 malam belajar bersama jadi ini gitu. Terus kemudian digeruduk sama Pak RT dan kemudian dibawa ke balai desa, kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Pak, ini anakmu dibimbing. Oke, di desa itu Pak RT dan para hansip disebut orang yang baik. Dia seorang
pahlawan. Kenapa? Saya mohon obrolannya dihentikan dulu biar fokus. Oke, sampai mana tadi? Pak RT ya, Pak RT Grebek tadi ya. Di desa itu Pak RT disebut orang yang baik. Pak RT yang Grebek, Pak RT nya disebut itu artinya di Grebek disebut orang yang baik. Kenapa? Karena dia menjaga ketertiban kampung. Sekarang kasus yang sama. 200 meter sebelah selatan Menara Eiffel ada sebuah apartemen. Aku yang berlarang, aslinya orang tengahempor aku ya. Etok-etok itu. Di sebuah apartemen itu ada muda-mudi tidak nikah juga berduaan di sana. Kemudian ada sekelompok orang datangi apartemen itu digedor-gedor, suruh keluar, dibawa ke bawah Menara Eiffel. Kemudian orang-orang di Menara Eiffel ngumpul ngiteri mereka. Ada apanya dari putri-putri? Ini enak saja, saya sedang berdua-duaan di eret-eret kesini. Emang ngapain nih? Pak RT yang sebagai penggerbek di desa disebut baik. Orang yang gerbek di Prancis tadi, si penggerbek Prancis disebut baik atau buruk? Disebut baik atau buruk? Buruk kan kalau di Prancis ya? Dia berbuat buruk. Sama-sama perbuatannya, tapi statusnya beda. Yang ini baik, yang ini buruk. Sama-sama perbuatan. Gerbek orang yang berdua-duaan yang belum menikah. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena normanya berbeda. Karena nilai yang digunakan berbeda, nilainya berbeda. Oke, sekarang kita pertegas lagi. Di Pak RT di desa tadi, nilai-nilai yang digunakan nilai-nilai apa? Nilai agama, katakanlah nilai-nilai Islam, gitu ya, nilai-nilai Islam. Wah, maka Pak RT orang yang baik. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemungkaran di sana, ada budak-budak yang berzina. Maka orang yang menghalangi, yang menjauhkan masyarakat atau menghalangi, melarang masyarakat dari kemungkaran, dia disebut orang yang baik. Karena apa? Standar nilainya Islam. Sekarang yang di Prancis, kenapa penggerbek dikatakan buruk? Dia menggunakan standar nilai apa? Apa? Apalagi? Sekuler. Apalagi? Nilai apa? Lebih tepatnya. Wah, ini urusan-urusanmu sendiri. Ini tubuh-tubuhku sendiri. Ngapain kamu ribut-ribut? Yang penting nggak merugikan kamu kayak. Ini hakku sendiri, apa? Hak asasi manusia. Hak. Jadi yang di desa tadi, yang di Bantul tadi, menggunakan standar nilai Islam, maka Pak RT disebut baik, si penggerbek disebut baik. Di Prancis menggunakan standar nilai HAM, maka si penggerbek disebut sebagai buruk. Oke, jadi perbedaannya sudah jelas ya. Perbedaan standar nilai. Yang satu nilai Islam, yang satu nilai HAM. Sekarang mari kita kupas. Ini kan kita akan membawa ke sini ya. Baik buruk itu bisa nggak sih dibawa ke sini? Bisa nggak sih dibuktikan benar salahnya? Yang mana baik buruk Islam atau baik buruk HAM sih yang benar? Nah, kan gitu kan? Kita akan membuktikan ini kan? Mari kita buktikan. Oke, baik buruk versi Islam atau baik buruk versi HAM? Kita baik buruk versi HAM. Hak asasi paling asasi, hak asasi manusia paling asasi itu apa? Hak asasi paling asasi apa? Hak hidup. Hak asasi paling asasi adalah hak hidup. Pertanyaan saya begini, benarkah kehidupan itu hak asasi manusia? Ya, nggak punya hak kan? Bukan hak asasi manusia kan? Ada yang punya pendapat lain? Hidup itu hak asasi manusia bukan? Yang disebut hak itu begini loh. Ini handphone saya, ini hak saya. Terserah saya, mau saya jual, mau saya pakai sendiri, mau saya pulang, mau saya apa, terserah saya, mau saya hak saya. Ini namanya punya hak. Kalau hidup itu hak kita atau bukan? Kalau hidup itu hak kita, maka kita bisa memilih kapan kita akan lahir. Kita bisa memilih kapan kita akan mati. Faktanya kita bisa memilih kapan lahir nggak? Nggak bisa. Bisa milih kapan kita mati? Nggak bisa juga. Loh bunuh diri deh.
Nek bunuh diri nih, bunuh diri ya belum tentu mati juga ya kan. Wes minum racun serangga tiba-tiba orang mati ya bisa saja gitu ya. Karena mati hidup itu di tangan Allah, hidup dan mati di tangan Allah. Faktanya apa? Hak hidup itu enggak ada. Hak asasi paling asasi itu bohong, enggak ada. Hak hidup itu bukan milik manusia. Maka wajar dong kalau si pemilik hidup ini mengatur cara hidup manusia. Berhak dong dia. Logisnya sesuai dengan akalnya. Gitu kan? Oke, berikutnya orang bilang begini. Si yang muda-mudi tadi atau mungkin beberapa bulan yang lalu yang sekarang orangnya sudah mati, tahun baru dapat job 80 juta. Sudah mati gitu kan? Dapat job menjual tubuhnya 80 juta. Terus umat Islam mengkritik, wah, pelacuran dan lain sebagainya. Nah, orang-orang liberal membela, orang-orang membela hak asasi manusia membela, oh itu kan tubuh dia, hak dia. Itu tubuh dia sendiri, nggak merugiin kamu. Kamu aja yang pengen nggak punya 80 juta kan? Nah, nggak bisa tuh. Pengen Kaisar itu, kamu tuh cuma pengen aja. Mau itu tubuh dia terserah mau dijual 80 juta, mau dijual 100 juta. Itu alasan orang hak asasi manusia. Pertanyaannya, tubuh kita itu hak kita bukan? Bukan ya? Tubuh kita bukan hak kita. Faktanya begini, kalau tubuh jenengan hak jenengan, mari kita lihat bagian terpenting dari tubuh Anda itu apa? Jantung. Bagian terpenting dari tubuh Anda adalah jantung. Jantung Anda itu hak Anda bukan? Kalau itu hak Anda seperti ini tadi, jenengan bisa detakkan kapan saja, jenengan bisa hentikan kapan saja. Nek jenengan wis bed ning ICU, terus apa kayak istilahnya wis muni itu jenengan harusnya bisa mengetit kan, bisa mendetakkan lagi kan harus. Awal jantung udah ya. Misalnya kalau bapak meninggal gitu ya, di ICU, terus Pak, mbok ojo dihentikan dulu detak jantungnya Pak, detakkan lagi Pak, jantung udah ya Pak, gitu. Nggak bisa kan? Faktanya apa? Tubuh kita juga nggak sepenuhnya milik kita. Hak asasi manusia tentang bahwa tubuh kita itu adalah hak kita itu nonsen, omong kosong, nggak ada. Faktanya apa? Hidup kita itu haknya Allah. Tubuh kita haknya siapa? Haknya Allah juga. Kita memang diberi kesempatan untuk bisa menggerakkan tangan sesuai kemampuan kita, tapi hanya sebagian itu aja. Itu pun kalau pas melek. Kalau pas tidur, jangan nggak punya kuasa tentang tangan ini. Ngemek apa kita nggak tahu, sedang tidur nggak sadar. Faktanya apa? Hak asasi manusia tidak sesuai dengan fakta. Yang sesuai dengan fakta apa? Islam. Maka sebenarnya baik buruk pun yang sifatnya regional ini bisa kita angkat ke sini. Mana baik buruk yang benar? Maka ini juga sama. Suka tidak suka estetika ini. Baik buruknya bisa diukur, benar salahnya bisa diukur. Estetika yang benar yang seperti apa? Nilai keindahan yang benar seperti apa? Bisa diukur nanti sesuai dengan Islam. Penjabarannya seperti apa nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Seperti halnya kita mendiskusikan baik buruk yang dibawakan ke sini. Mungkin maksudnya. Oke, menarik. Dan sekarang masih ada setengah jam ya, karena menurut saya